Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal OSK 2020 Ekonomi dari nomor 6 sampai nomor 10. Nomor 6, at equilibrium, the slope of indifference curve is. Nah, jadi soal ini menanyakan pada saat keseimbangan, kemiringan dari kurva indifferent itu seperti apa? A lebih besar daripada kemiringan budget line, garis anggaran. B lebih kecil daripada kemiringan garis anggaran. C garis yang vertikal terhadap garis anggaran. D tidak ada yang benar. Atau E sama dengan kemiringan garis anggaran. Nah, soal nomor 6 ini menanyakan pemahaman teman-teman terhadap teori perilaku konsumen. Untuk mengerjakan soal nomor 6, teman-teman harus tahu dua jenis kurva yang ditanyakan di soal ini. Pertama, ada yang namanya kurva indifferent. Nah, apa yang dimaksud dengan kurva indifferent? Kurva indifferent adalah kurva yang menghubungkan dua kombinasi barang. Dalam hal ini misalnya pisang di sumbu horizontal dan apel di sumbu vertikal yang memberikan tingkat kepuasan yang sama. Misalnya saat saya mengkonsumsi 14 apel dan 20 pisang, itu sama saja kepuasannya ketika saya mengkonsumsi 9 apel dan 41 pisang sama saja. Karena tingkat kepuasan A dan C sama, maka kita bisa menarik garis sehingga terbentuklah kurva indifferent IC1. Nah, setiap kurva dalam ekonomi memiliki kemiringan. Kurva indifferent ini memiliki kemiringan yang dinamakan dengan marginal rate of substitution. Kemiringan kurva IC itu sama dengan marginal rate of substitution. Maksudnya apa, Kak? Maksudnya itu begini. Untuk menambah barang X, kira-kira berapa banyak barang Y yang harus kita korbankan? Misalnya saat kita berproduksi di titik A, kita mengkonsumsi 14 apel dan 20 pisang. Kemudian kalau kita berpindah ke titik B, maka kita akan mengkonsumsi 26 pisang dan 10 apel. Nah, berarti kita bisa bilang kalau untuk mengkonsumsi tambahan 6 pisang, kita harus mengorbankan 4 apel. Sehingga marginal rate of substitution-nya itu adalah perubahan apel dibagi perubahan pisang. Sama dengan min 4 ya, karena 10 dikurang 14 min 4 dibagi 26 kurang 20, dibagi 6. Sehingga jawabannya adalah min 4 dibagi 6. Nah, kemudian kalau misalnya berpindah ke titik B, berpindah ke titik C, MRS-nya berapa? Sama, perubahan apel dibagi perubahan pisang. Jadi dari titik B ke titik C, kita harus mengorbankan 1 apel untuk mendapatkan 41 min 26 pisang, mendapatkan 15 pisang. Jadi, kemiringannya itu adalah min 1, karena kita harus mengurangi 1 apel dibagi 15, sebesar tambahan itu. Nah, teman-teman bisa lihat kalau kurva indifferent ini, dia semakin lama kemiringannya semakin landai. Bisa terlihat dari, kita bisa bandingkan min 4 dibagi 6 itu. Teman-teman tidak perlu melihat angka negatifnya, hanya perlu melihat nilai mutlaknya saja dibanding dengan 1/15. Jelas lebih kecil 1/15. Nah, itu salah satu sifat dari kurva indifferent. Nah, kemudian kurva yang harus teman-teman tahu adalah budget line. Yang dimaksud dengan budget line adalah kalau misalnya kita punya pendapatan, terus ada dua jenis barang. Misalnya di sini ada swimsuit dan flip-flop. Nah, kira-kira bagaimana kita bisa menemukan kombinasi dua jenis barang yang bisa kita beli dengan income sebesar 80. Nah, misalnya kalau misalnya kita membeli 0 flip-flop, berarti swimsuit yang maksimal kita beli sebesar 80, income kita dibagi dengan 20, yaitu harga dari swimsuit, sehingga 4 swimsuit. Kalau misalnya kita membeli 0 flip-flop. Kalau misalnya kita membeli 0 swimsuit, maka jumlah flip-flop yang bisa kita beli adalah 80 dibagi 10, sehingga 8. Nah, di sepanjang titik ini, anggaran kita dipakai untuk membeli dua jenis barang itu. Nah,
kemudian keseimbangan konsumen itu apa, Kak? Jadi keseimbangan konsumen itu tercapai ketika seluruh anggaran telah habis dipakai untuk konsumsi. Nah, kemudian syarat kedua adalah konsumen telah mencapai kurva IC yang lebih tinggi. Yang dimaksud dan lebih tinggi itu begini. Nah, jadi kurva IC kalau dia semakin bergerak ke kanan atas, maka tingkat kepuasan konsumen akan semakin tinggi. Sehingga keseimbangan itu tercapai apabila dari sekian banyak kurva IC, konsumen telah mencapai kurva IC tertinggi, tapi dengan catatan yang mampu dijangkau oleh anggarannya. Nah, ini adalah gambaran keseimbangan konsumen. Nah, coba menurut teman-teman keseimbangannya di mana? Benar, jadi keseimbangannya itu berada di titik H. Pada titik H kita mengkonsumsi 5 pakaian dan 100 makanan. Kenapa titik H dia termasuk keseimbangan konsumen? Karena dia mencapai kurva IC paling tinggi. Dalam hal ini kurva IC I2. Kenapa tidak I3? Karena dengan anggaran sebesar kurva ARHSB ini, kita tidak mampu mencapai kurva IC3. Sehingga kurva IC yang maksimal kita capai adalah I2. Kemudian semua anggarannya habis dibelanjakan untuk membeli pakaian dan makanan. Nah, oleh karena itu apa jawabannya? Jawaban nomor 6 ini adalah pada saat keseimbangan, maka slope atau kemiringan dari kurva IC itu sama dengan slope dari budget line. Jawabannya adalah E. Oke, kemudian nomor 7. Nah, nomor 7 teman-teman bisa langsung baca soalnya. Berdasarkan data tersebut, hukum produk marginal mulai berlaku pada saat penggunaan tenaga kerja berjumlah berapa. Nah, jadi ini masuk ke materi teori produksi. Nah, jadi dalam teori produksi itu ada yang namanya law of diminishing marginal product atau marginal return. Nah, maksudnya itu begini, anggaplah ada dua faktor produksi. Misalnya ada tanah dan tenaga kerja. Kalau misalnya teman-teman punya satu tanah, kemudian ada satu tenaga kerja di situ, jelas tanahnya produktif karena ada yang mengerjakan. Tapi kalau misalnya tenaga kerjanya ditambah jadi 100, jadi 1000, 10.000, tapi tanahnya hanya satu yang mau digarap lahannya. Nah, kira-kira bagaimana? Kira-kira apakah tenaga kerjanya akan produktif? Mungkin saja tidak. Kenapa? Karena bisa saja tenaga kerjanya malah ngerumpi satu sama lain, atau mungkin ketika mereka mau membawa sumber daya dari satu tempat ke tempat lain, dia harus desak-desakan sama tenaga kerja yang lain, sehingga dia malah menurunkan produk marginalnya. Nah, produk marginal itu apa, Kak? Produk marginal itu adalah tambahan produk yang bisa digenerate oleh tambahan satu unit tenaga kerja. Nah, kita lihat. Kalau misalnya A, marginal produknya berapa, teman-teman? Tambahan produk total karena menambah satu tenaga kerja. Nah, berarti teman-teman lihat perubahan dari 0 ke 5. 5 kan, positif 5. Nah, kemudian kalau misalnya 2 orang, marginal produknya berapa? Berarti produk tambahan dari 1 ke 2. Berarti 5,5. Nah, kalau misalnya 3 orang, dari 10,5 ke 17, berarti 6,5. Nah, saat 4 orang, berarti dari 17 ke 21. Berapa? 4. Nah, teman-teman bisa lihat, tanpa mengecek option yang E, kalau produk marginal itu turun saat tenaga kerja dipekerjakan sebesar 4 orang. Nah, oleh karena itu, hukum produk marginal itu mulai berlaku pada saat penggunaan tenaga kerja berjumlah sebesar 4 orang. Karena dengan menambah tenaga kerja dari 3 menjadi 4, produk marginalnya itu dia tidak bertambah lebih dari 6,5. Malahan dia hanya bertambah 4. Dalam hal ini kan dari 6,5 ke 4 berkurang. Sehingga itulah saat terjadinya produk marginal yang menurun. Oke. Nomor 8. Biaya tetap yang dikeluarkan oleh warung bakso untuk menghasilkan 500 porsi bakso sebanyak 2 juta. 2 juta ini adalah fixed cost. Kemudian, nah, biaya variabel per porsi sebesar 6.000. Ini adalah variabel cost. Nah, harga jual bakso 12.500 per porsi. Jumlah keuntungan atau kerugian yang dialami oleh warung bakso jika seluruh bakso habis terjual adalah, nah, sebenarnya ini soalnya gampang dikerjakan. Teman-teman harus tahu kalau profit itu
profit itu adalah selisih antara total revenue dikurangi dengan total cost. Nah, total revenue itu apakah? Total revenue itu adalah harga barang dikalikan dengan jumlah barang yang teman-teman jual. Nah, harga baksonya kan 12.500. Terus dikali dengan jumlah bakso yang dijual 500. Nah, berapa itu? 625 6.250.000 ya. Kemudian total cost itu adalah penyebelahan antara fixed cost dan variable cost. Sehingga berapa? Fixed cost-nya adalah 2 juta. Kemudian ditambah dengan variable cost-nya. Variable cost-nya adalah 6.000 per porsi. Berarti variable cost-nya 6.000 dikali 500. Sama dengan 2 juta. 2 juta ditambah 3 juta. Nah, sehingga jawabannya total cost-nya adalah 5 juta. Nah, selisih profitnya berarti 6.250 dikurang 5 juta. Dikurang 5 juta. Sehingga sama dengan 1.250.000. Jawabannya adalah B. Laba 1.250.000. Oke. Nah, pada saat harga, ini nomor 9, pada saat harga bebek 150.000 per ekor, ia mampu menjual bebek sebanyak 100. Namun pada saat harganya 125.000 per ekor, ia hanya menjual sebanyak 80 ekor. Jenis koefisien elastisitas penawaran bebek tersebut adalah, nah untuk mengerjakan soal ini, teman-teman harus tahu rumus elastisitas penawaran. Jadi rumus elastisitas itu, penawaran, itu sama dengan delta Q, kemudian dibagi delta P, kemudian hasilnya ini akan kita kalikan dengan P1 dibagi Q1. Oke, di soal ini P1-nya berapa? Harga yang pertama, 150.000. Q1-nya 100. Kemudian delta Q itu maksudnya perubahan kuantitas. Nah, delta Q-nya berapa? Nah, delta Q itu berarti 80 dikurang 100 sama dengan min 20. Kemudian delta P-nya itu harga kedua dikurangi harga sebelum. Harga sesudah kurangi harga sebelum. Berarti 125.000 dikurang 150.000. 125.000 dikurang 150.000 sama dengan minus 25.000. Ya sudah, berarti teman-teman tinggal memasukkannya ke dalam rumus. Berarti dalam kurung min 20 dibagi min 25.000 dikali P1 per Q1. Nah, P1-nya adalah 150.000 dibagi Q1, 100. Oke. Nah, ini kan bisa teman-teman sederhanakan. Ini jadi 2 dibagi 2.500, kemudian dikali 150.000 dibagi 100, dikali 1.500. Nah, sama dengan 3.000 dibagi 2.500, yang hasilnya itu lebih besar dari 1. Sehingga hasilnya itu adalah elastis. Oke. Nah, kemudian soal nomor 10, a decrease in quantity demanded, penurunan kuantitas permintaan itu disebabkan karena kenaikan harganya jelas. Itu digambarkan dengan seperti apa? Nah, jadi teman-teman harus tahu kurva permintaan kan bentuknya seperti ini, downward sloping. Nah, di soal tadi bilang kalau decrease in quantity demanded, misalnya titik pertama di B, sehingga kalau misalnya kuantitasnya berkurang, terjadi perpindahan dari QB ke QA, dan harganya naik dari PB ke PA, sehingga kurvanya bergerak ke titik A. Nah, sehingga jawabannya itu adalah movement up and to the left along the demand curve. Kenapa jawabannya itu, Kak? Karena jelas kan ini kan berpindah dari titik B ke titik A, dan ke sebelah atas dan ke area sebelah kiri dari kurva permintaan. Nah, teman-teman harus bisa membedakan pergerakan di sepanjang kurva dan pergeseran di sepanjang kurva.
pergeseran itu disebabkan karena perubahan faktor yang di luar harga barang itu.